Halo semuanya dan selamat datang. Pernah gak sih ngerasa ada sesuatu yang aneh? Kayak ada kekuatan tak terlihat yang mempengaruhi hidup kita. Mungkin dari hal-hal kecil di rumah, sampai rasa malas yang tiba-tiba datang pas kita mau ibadah. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal pengaruh-pengaruh gaib ini, langsung dari sumbernya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin kedengarannya sepele, tapi ternyata penting banget. Coba pikirin deh. Sisa makanan yang kita buang di tempat sampah dalam rumah, terutama tulang-tulang gitu, beneran bisa jadi undangan buat tamu tak diundang? Yuk kita langsung cari jawabannya di bagian pertama ini. Percaya deh, jawaban yang datang dari sumber tradisional ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah ini dia jawabannya, singkat dan jelas. Menurut sebuah hadis, benda-benda yang kita anggap sampah seperti tulang, ternyata itu adalah makanan bagi makhluk gaib yang disebut jin. Cukup mengejutkan kan? Biar lebih jelas, sumbernya menjelaskan kalau jin itu sama seperti kita, butuh makan dan minum. Uniknya, makanan favorit mereka itu ya hal-hal yang kita buang. Jadi, kalau kita membuang tulang di dalam rumah, itu sama aja seperti kita sengaja menyiapkan hidangan buat mereka. Tapi tenang, ada solusinya dan gampang banget. Cukup dengan mengucapkan bismillah sebelum membuang tulang itu. Tindakan sesederhana ini, konon bisa meniatkan makanan itu khusus untuk jin yang baik atau jin yang beriman. Wow, sebuah amalan kecil dengan dampak yang luar biasa di dunia lain ya. Oke, dari urusan makanan jin, kita beralih ke sesuatu yang mungkin jauh lebih sering kita alami sendiri. Rasa malas atau kantuk yang aneh, apalagi kalau mau ibadah. Coba deh jujur sama diri sendiri, pernah nggak ngalamin ini? Kalau lagi asyik scrolling media sosial, mata bisa melek berjam-jam, fokus banget. Tapi begitu kita buka kitab suci atau mau mulai sholat, tiba-tiba rasa kantuknya datang luar biasa. Kenapa bisa begitu ya? Kontrasnya kelihatan banget kan? Di satu sisi, energi kita seolah nggak ada habisnya. Di sisi lain, buat ibadah energinya langsung hilang entah kemana. Nah, sumber kita menekankan kalau ini tuh bukan capek biasa. Jadi, poin utamanya di sini, kalau rasa kantuk dan lelah itu munculnya spesifik, hanya dan hanya saat kita akan beribadah, itu dianggap sebagai sebuah pertanda. Tanda adanya gangguan spiritual yang dalam konteks ini disebut datangnya dari setan. Terus, gimana cara kerja gangguan ini? Nah, sumbernya menjelaskan dengan sebuah metafora yang sangat kuat dari Nabi Muhammad. Jadi, konsepnya begini. Saat kita tidur, setan membuat 3 ikatan di kepala kita. Setiap ikatan itu diperkuat dengan bisikan yang bikin kita jadi super males. Udah, tidur aja lagi, malah masih panjang kok. Tujuannya jelas, biar kita kelewatan ibadah pagi. Tapi kita nggak dibiarkan tak berdaya, ada 3 langkah praktis buat melepaskan ikatan-ikatan ini. Pertama, begitu bangun, langsung ingat Tuhan atau berzikir, 1 ikatan lepas. Kedua, kita ambil wudhu, lepas lagi ikatan yang kedua. Dan terakhir, saat kita mendirikan sholat, ikatan terakhir pun terlepas. Kita bebas sepenuhnya. Hasilnya beda banget. Kalau kita lakukan 3 langkah tadi, kita akan memulai hari dengan semangat dan hati yang tenang. Tapi kalau kita biarkan saja, ya sudah, sepanjang hari kita akan merasa gelisah, malas, dan gak produktif. Pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan merangkum semuanya menjadi semacam perangkat atau toolkit spiritual yang praktis dan bisa kita gunakan setiap hari untuk menjaga energi kita. Anggap saja ini daftar pemeriksa harian buat benteng spiritual kita. Semuanya dimulai dari saat kita membuka mata, langsung ingat Tuhan. Lanjut dengan wudhu untuk membersihkan diri. Terus awali aktivitas dengan sholat biar hari kita penuh energi. Dan jangan pernah lupa hal kecil yang powerful ini. Ucapkan bismillah sebelum makan. Dan untuk membuktikan betapa dahsyatnya ucapan bismillah, ada sebuah kisah singkat yang luar biasa. Nabi pernah melihat setan ikut makan barang seseorang yang lupa baca doa. Tapi begitu orang itu ingat dan mengucapkan bismillah, saat itu juga setan langsung memuntahkan semua yang sudah dimakannya. Ini menunjukkan dampak nyata dari amalan spiritual kita. Jadi intinya adalah semua ini bukanlah sekedar ritual kosong tanpa makna. Ini semua adalah alat untuk membantu kita tetap sadar, tetap waspada, dan menjaga koneksi spiritual kita tetap aktif dan kuat sepanjang hari. Sebagai penutup, saya mau kita semua merenungkan pertanyaan ini. Kalau satu kata sesederhana bismillah saja bisa punya dampak yang begitu besar di dunia gaib, coba bayangkan,
Kekuatan tak terlihat apalagi yang sebenarnya tersembunyi di dalam setiap tindakan kecil yang kita lakukan sehari-hari? Coba direnungkan.